Hai guys, welcome to channel NSI. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video part 12 kali ini, kita akan difokuskan pada sudut pandang Blue Rose dan RS Kingdom. Tentunya masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya dan tetap berkaitan. Apa yang direncanakan oleh anggota Black Scripture terhadap anggota Blue Rose dan Azud? Apakah itu sebuah jebakan atau kerjasama? Dan untuk di sisi RS Kingdom, strategi apa yang disiapkan Kingdom untuk melawan pasukan Sorcerer Kingdom? Langkah apa yang disiapkan Zanab untuk mengatasinya? Kalian bisa simak di video kali ini. So, berikut pembahasan Light Novel Overlord volume 14 part 12. Azud sedikit menyinggung Quintia, namun dia hanya tetap tersenyum dan tidak pernah goyah. Kemudian, Quintia meminta maaf atas keterus-terangannya ke Blue Rose dan Azud, dan segera mulai topik pembahasan. Pamannya Lacus telah meninggalkan gelarnya sebagai seorang bangsawan, tetapi karena dia masih mempertahankan gelar sebagai seorang kesatria, etikat yang tepat harusnya dirinya disebut dengan nama lengkapnya. Namun, Azud merupakan tipe yang tidak suka dipanggil dengan nama lengkapnya. Anggota Blue Rose yang bertemu dengannya untuk pertama kali dan ingin membangun hubungan baik akan jatuh ke dalam perangkapnya. Menurut Lacus, namun pria itu berhasil menghindarinya. Itu berarti pria itu telah melakukan penyelidikan menyeluruh. Tidak, mungkin lebih akurat ya untuk dikatakan orang-orang di belakang pria itu yang telah melakukan penyelidikan. Kemudian Quintia menyebut seluruh nama anggota Blue Rose, dan mereka pada dasarnya bermaksud untuk membujuk anggota Blue Rose untuk bergabung di pihaknya. Dan menurut Quintia, meskipun anggota Blue Rose berjuang sampai nafas terakhir, itu merupakan pilihan yang terhormat. Mereka tetap memohon ke semua anggota Blue Rose untuk mempertimbangkan permintaannya yang sangat berguna untuk masa depan nantinya. Ketika anggota Blue Rose menanyakan dari kerajaan mana mereka berasal, wanita yang memakai topi penyihir, seketika itu tiba-tiba muncul sebuah tangan dari belakang wanita itu dan menutup mulutnya. Tia dan Tina terkejut dan menarik senjatanya. Dan menurutnya assassin itu di luar liganya, dan assassin tersebut lebih kuat dari mereka berdua. Di belakang wanita itu berdiri seorang pria mengenakan pakaian aneh. Seluruh tubuhnya termasuk wajah dan tangannya tertutup. Plat logam melapisi pakaiannya agar pertahanannya lebih baik. Tia dan Tina merupakan assassin terkuat dan paling ganas yang diketahui oleh Lacus. Tetapi pria ini lebih kuat dari mereka berdua. Kemudian Quintia menyarankan untuk jangan khawatir dan segera menyarungkan senjata. Karena pada dasarnya mereka berempat tidak bertujuan untuk membunuh anggota mereka. Jika dari awal akan memperkenalkan diri dengan metode yang terbilang sepele. Pria itu memang benar untuk memasuki ruangan ini dengan cara tidak bisa dideteksi oleh para petualang Adamantine. Itu termasuk penggunaan kemampuan yang mampu sepenuhnya menyembunyikan diri sendiri. Mengungkap diri dengan cara bodoh seperti itu menunjukkan dirinya tidak ada di sana untuk membunuh mereka. Atau mungkin ini juga bagian dari strategi mereka. Mereka mengingatkan ke Blue Rose, jika tidak bergabung dengan pihak mereka, assassin yang luar biasa kapanpun dapat menghabisi mereka di ruangan tersebut. Ketika Quintia ingin meminta maaf atas ketidaksopanan teman-temannya, Azud tiba-tiba menyinggung mereka dan mengatakan dengan jelas bahwa Quintia beserta 3 orang lain tidak perlu menyembunyikan sebuah kenyataan bahwa mereka berempat sebenarnya berasal dari selain teokrasi. Mendengar hal itu, Evelyn dan Lacus terkejut seketika. Blue Rose telah bertarung melawan unit yang membakar desa Demi-Human di masa lalu dan tentu mereka kuat, terutama kapten unit itu, yang lebih kuat dari Lacus pada waktu itu. Namun, tidak ada seorang pun dari unit itu yang sekuat orang-orang di depan mereka. Kemudian Azud mengatakan bahwa seharusnya anggota Blue Rose telah mendengar desas-desus tentang mereka yang merupakan kebanggaan dari selain teokrasi yang terdiri dari unit pahlawan, yaitu Black Scripture. Kemungkinan mereka telah mencapai ranah pahlawan saat ini. Azud ketika itu melihat ke arah barbarian. Pria itu memasang senyum yang seharusnya dimiliki binatang buas sebelum dia memakan mangsanya. Pria bernampilan layaknya barbarian tertawa dan mengatakan bahwa seharusnya mereka memiliki anggota seperti dirinya dan bahkan lebih kuat darinya. Di saat itu juga barbarian tersebut menuju ke arah Evelyn dari Blue Rose dan menurutnya Evelyn seorang yang sulit dihadapi. Namun sikap barbarian itu tidaklah seperti mengakui kekalahannya, melainkan ekspresinya mengatakan kepada mereka dirinya memandang Evelyn setara dengannya. Kemudian Evelyn mengatakan bahwa ada seorang yang lebih kuat dari dirinya selain iblis dari semua manusia dan demi-human, yaitu Momon. Si barbarian bergumam pada dirinya sendiri, sementara senyum tipis terbentuk di wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Evelyn masih juga tetap bergumam. Kemudian Azud bertanya ke anggota Black Scripture, mengapa mereka tidak bertarung bersama RS Kingdom untuk melawan Sorcerer King? Quintia segera menjawab dengan senyuman yang tak tergoyahkan.
Mereka berempat saat ini sedang menjalankan misi kilat untuk meyakinkan kepada orang-orang terhormat untuk bergabung ke pihak selain teokrasi. Itulah sebabnya mereka hanya dapat memilih dan tidak memiliki tugas lain, dan hanya bisa menolak saran dari Azud. Lagi pula, tentara yang berpartisipasi dalam pertempuran karena keinginan egois mereka sendiri hanya akan membahayakan organisasi mereka. Menurut Azud, mereka hanya menggunakan misi dari perintah atasannya untuk menghindari pertanyaannya. Tetapi, tetap saja, Azud tetap tertarik mendengar pendapat mereka. Wanita itu bertaruh terhadap Azud bahwa dia merupakan tipe orang yang menganggap proses berpikirnya itu sendiri itu menyebalkan. Karena menurut wanita tersebut, seharusnya banyak hal yang lebih sederhana jika mereka hanya mengikuti perintah atasannya. Itu benar menurut Azud. Selama dia menjalankan perintah dari atasannya, tanggung jawab itu akan selalu menjadi tanggung jawab. Sehingga terlalu menjengkelkan untuk menanggung tanggung jawab itu sendiri. Jadi dia tidak peduli dengan tanggung jawab itu. Karena dia ahli dalam mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan bahkan apa yang dilakukannya justru menerima pujian atas perbuatannya. Kemudian anggota Burros mengajukan pertanyaan kepada anggota Black Scripture. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Tetapi, anggota Black Scripture akan memberitahukannya jika mereka telah bergabung di pihaknya. Sebenarnya, selain teokrasi telah memperluas tawaran tersebut ke banyak kelompok adventure, dan mereka semua telah menerima tawarannya. Kelompok-kelompok itu telah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman agar tidak terlibat. Kemudian Gagarin bertanya ke Quintia apakah mereka menggunakan kekerasan atau mengancam orang lain. Dan seperti yang dikatakan oleh Gagarin, jika seorang sekuat mereka mengancam orang lain akan sulit bagi mereka untuk menolak. Dari lubuk hati mereka yang terdalam, mereka sangat menginginkan bekerja sama dengan anggota Burros. Itu merupakan kerjasama untuk masa depan bersama-sama dan masa depan umat manusia. Pria itu sepertinya tidak berbohong sama sekali. Kepribadiannya mungkin merupakan alasan mengapa dirinya terpilih menjadi negosiator. Seketika itu, Gagarin menolak tawaran dari Quintia. Lacus bahkan tidak punya waktu untuk meminta pendapat orang lain sebelum Gagarin menjawab. Meskipun Gagarin memberikan jawaban penolakan, dia dan teman-temannya akan mengikuti keputusan pemimpin mereka, yaitu Lacus. Teman-temannya mulai mengangguk, setuju setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Gagarin. Pada akhirnya, Quintia tak bisa mengatakan apapun untuk mempengaruhi pendapat atau keputusan dari seluruh anggota Burros, dan telah kehabisan pilihan. Pria itu menerima penolakan mereka dengan santai. Lacus menurunkan postur tubuhnya jika dia terpaksa bertarung. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Lacus, pria itu tersium masam. Quintia kemudian menyarankan agar Lacus tidak perlu khawatir, karena pada dasarnya mereka tidak berencana menggunakan kekerasan. Mereka anggota Black Scripture berharap semua orang yang ada di ruangan tersebut bisa membalaskan dendam kepada mereka yang telah dibunuh oleh Sorcerer King. Mereka telah meninggalkan bayaran untuk permintaan kali ini di meja resepsionis dan mohon segera diambil setelah urusan selesai. Setelah pria itu memberi perintah, orang-orang teokrasi mulai berjalan menuju pintu keluar. Sepertinya semua telah selesai dengan damai. Tepat ketika Lacus menghela nafas lega, Azud memanggil pria itu dan bertanya ke anggota Black Scripture, Tuan yang bernama Rufus atau Rufus, apakah dia baik-baik saja? Kemudian Quintia menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Azud dan mengatakan dia sangat menyesal bahwa selain teokrasi itu mencakup wilayah yang luas. Maka dari itu, dia tidak bisa mengetahui siapa yang dimaksud oleh Azud. Jika bisa lebih spesifik, mungkin dia bisa mengetahui siapa orang itu. Menurut Azud itu wajar baginya, karena bagi dirinya, peringkat setingkat Black Scripture tentunya tidak akan mengenali namanya. Kemudian Azud bertanya ke anggota Black Scripture, bagaimana mereka bisa mengatasi undead itu, Milord atau sesuatu. Setiap anggota Black Scripture terpana dan kemudian dipenuhi dengan kebencian. Seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan haus darah, yang membuat mereka merasa seolah-olah pertempuran akan pecah kapan saja. Pria itu merupakan yang pertama bergerak. Kemudian Quintia mengeluarkan kedua tangannya untuk menghentikan orang-orang di belakangnya. Salah satu dari anggota Black Scripture mengajukan saran apakah dia bisa membunuh anggota Burros dan Azud. Quintia seketika itu menatap Azud dengan tatapan yang dingin dan tidak bergerak, dan dengan tenang dan memberi jawaban ke wanita itu. Menurutnya, Azud hanya menggertak saja dan menasihati wanita itu jangan bertindak semaunya atas kemauannya sendiri, dan itu adalah perintah. Nafsu darah yang terpancar dari mereka menghilang secepat kemunculannya. Tatapan dingin masih ditunjukkan kepada Azud. Meskipun Quintia sangat ingin tahu sejauh mana pengetahuan Azud tentang masalah itu, sehingga Quintia akan tetap melaporkan hal tersebut ke atasannya. Dan Quintia memberitahukan kepada anggotanya untuk bersiap pergi meninggalkan ruangan. Para anggota Black Scripture tidak menurunkan kewaspadaan ketika mereka berjalan keluar, tetapi mempertahankan sikap jika kelompok Lacus akan mengambil tindakan apapun. Mereka akan membalas dengan cara yang sama.
Setelah beberapa saat, sesudah Lacus yakin Black Scripture telah pergi, dia mulai mengomel pamannya untuk tolong berhenti memprovokasi orang lain, apalagi anggota Black Scripture. Karena menurut Lacus, pamannya adalah orang terlemah di ruangan tersebut. Tidak sama sekali ada persiapan untuk melawan dengan menggunakan senjatanya. Menurut Azud, apa yang diperbuatnya memang cukup berbahaya. Dia berharap untuk tidak memusuhinya sampai sejauh itu. Jika karena bukan lelaki dengan senyum palsu itu, Azud pasti sudah mati. Mereka mungkin sedang memikirkan sesuatu daripada mengotori tangannya sendiri. Itu akan lebih bermanfaat jika membiarkan Sword King mendapatkan isinya terlebih dahulu sebelum mengambil bagian. Meski Azud ragu apakah layak mendapatkan pertimbangan semacam itu, Lacus dengan sengaja mengarahkan keluhannya ke arah Azud yang tertawa keras. Pamannya mengungkapkan kepada anggota Black Scripture dirinya memiliki semacam informasi penting tentang selain teokrasi. Tidak akan aneh bagi mereka untuk membunuhnya, supaya mencegah informasi itu masuk ke tangan Sorcerer King. Kemungkinan hasil lainnya adalah mereka menculiknya untuk menginterogasinya, atau menggunakan sihir yang bisa mengeluarkan informasi itu dari dirinya. Akar permasalahannya adalah mengapa pamannya membiarkan teokrasi mengetahui dirinya memiliki informasi semacam itu. Jika dia tidak melakukannya, percakapan itu akan berakhir dengan tidak ada lagi yang terjadi. Mengapa pamannya sengaja meresikokan dirinya sendiri? Azud bukanlah seorang yang tidak bisa melihat suatu rencana yang lebih besar, karena memang itu masalahnya. Pasti ada sesuatu di balik layar yang tidak diketahui oleh Lacus. Dia tidak akan mendapat jawaban dari memikirkannya sendiri. Lacus menghentikan kereta pikiran yang tidak berguna itu. Kemudian Lacus bertanya ke pamannya, apa yang selanjutnya dia rencanakan. Azud berencana untuk menunggu sampai pasukan Sorcerer King menuju ke ibu kota Kingdom. Dan sepertinya anak laki-lakinya memiliki otoritas besar. Dia sepertinya berencana mengirimkan tentara ke wilayah tetangga untuk membuat sebuah pasukan Sorcerer King, dan bawahnya akan segera datang ke ibu kota cepat atau lambat. Dan menurut Azud, Blue Rose tidak cukup kuat untuk bertukar pukulan dengan pasukan Sorcerer King dan menyarankan mereka untuk lari saja. Sehingga Lacus telah memperjelas niatnya. Meski begitu, Lacus tidak akan meninggalkan ibu kota untuk melarikan diri. Jika ada sesuatu yang bisa mengalahkan Sorcerer King, itu bukan serangan tentara, melainkan tikaman seorang assassin. Justru karena itu, Lacus tidak hanya bisa begitu saja menyaksikan gelombang manusia dikirim untuk bertahan melawan serangan Sorcerer King. Jika Lacus ingin mengundang Azud untuk bertarung bersama, dia akan menolak tawaran tersebut, karena dia punya rencana sendiri. Dan itu untuk keponakannya sendiri. Dan hal yang terbaik itu adalah melarikan diri, karena Blue Rose bukan apa-apa di hadapan kekuatan Sorcerer King. Evilai tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Azud. Apakah itu karena peluang kemenangan Azud lebih tinggi dibandingkan Blue Rose? Menghadapi pertanyaan Evilai, Azud tertawa seolah-olah dia tidak punya jawaban untuk itu. Memang benar, bahkan Azud tidak bisa menang melawan Sorcerer King, karena Azud hanyalah manusia biasa. Tetapi, bahkan jika Sorcerer King mengepung seluruh ibu kota, Azud sendiri masih bisa melarikan diri. Kemudian Azud berdiri dan dia berniat pergi ke ruangan lain. Dan Azud bertanya ke anggota Blue Rose, apa yang akan mereka lakukan? Lacus menyadari apa yang dimaksud pamannya dan mengurutkan alisnya. Mereka akan kembali, lagi pula masih ada sesuatu yang perlu mereka persiapkan. Kemudian Lacus mengucapkan selamat tinggal pada pamannya dan menuruni tangga dengan hati-hati bersama anggota kelompoknya. Mereka mengambil upah mereka di lantai pertama dan meninggalkan penginapan. Black Scripture tak terdeteksi sedang menunggu melakukan penyergapan. Pada jarak yang jauh dari ibu kota yang rata-rata membutuhkan waktu 3 hari bagi para pedagang untuk menyeberang, pasukan Sorcerer Kingdom sudah bisa terlihat. Laporan ini sampai di tangan Zanak untuk menerima serangan tentara Sorcerer Kingdom. Seluruh pasukan Kingdom telah dikerahkan di bawah komando Zanak saat ini di dataran yang berjarak sekitar setengah hari untuk mengerahkan pasukan keluar dari ibu kota. Pasukan Kingdom telah membentuk formasi pertahanan awal. Setelah menerima berita, Sorcerer Kingdom sedang menyerbu dari bagian barat. Mereka harus menunggu pasukan Sorcerer Kingdom untuk tiba di sana. Formasi pertahanan awal disusun di sepanjang jalan yang akan pasukan Sorcerer Kingdom lalui. Jika pasukan Sorcerer Kingdom melanjutkan lintasan lurus mereka saat ini akan menjadi yang paling efektif. Namun, jika Sorcerer Kingdom mengubah arah lintasan mereka, akan ada kebutuhan untuk membentuk formasi baru. Meskipun mereka khawatir tentang kemungkinan itu, semua laporan menunjukkan bahwa Sorcerer Kingdom telah bergerak langsung ke arah mereka. Sepertinya mereka tidak perlu khawatir tentang kemungkinan itu menjadi kenyataan.
namun tidak ada yang bersukacita karenanya. Tentara Kingdom yang akan menghadapi pasukan Sorcerer Kingdom kali ini terdiri dari retribusi dari para bangsawan tetangga, milisi ibu kota, dan orang-orang berbadan sehat yang direkrut dari para pengungsi. Tidak salah menyebut tentara ini sebagai harapan terakhir Kingdom. Secara total ada lebih dari 400.000 orang. Untuk membentuk pasukan sebesar itu merupakan sesuatu yang layak dipuji. Namun, kenyataannya mereka merupakan sekumpulan orang yang tidak berguna di medan perang. Tidak banyak yang memiliki peralatan layak, kebanyakan bersenjatakan pemukul. Bahkan, di bawah situasi ini, semangat juang mereka tinggi. Namun, alasan untuk itu murni, karena mereka memiliki jiwa layaknya binatang yang terpojok. Mereka tahu sejauh mana kebrutalan yang ditunjukkan Sorcerer Kingdom dan karenanya mengangkat senjata melalui kekuatan keinginan untuk melindungi apa yang mereka sayangi. Jika keberanian mereka entah bagaimana hancur, pasukan Kingdom pasti akan segera runtuh. Ukuran pasukan merupakan sebuah senjata dan penyemangat pasukan itu sendiri. Barisan panjang tentara saja mengeluarkan tekanan luar biasa tanpa mereka melakukan apa-apa. Jadi, untuk tujuan apa tentara Sorcerer Kingdom bergerak langsung menuju pasukan dengan total 400.000 ini? Bahkan, mereka yang tidak terlalu ahli dalam strategi pertempuran akan mengetahui menghadapi pasukan sebesar itu bukanlah strategi terbaik. Bagi Sorcerer Kingdom, strategi terbaik mereka merupakan tidak melakukan apa-apa. Pasukan mereka seluruhnya terdiri dari undead yang tidak memerlukan perlengkapan sama sekali. Sebagai perbandingan, kekuatan 400.000 Kingdom itu mirip dengan binatang raksasa namun kelaparan. Selama pasukan Sorcerer Kingdom berhasil mengepung seluruh musuhnya dan memberikan tekanan ke dalam, binatang raksasa ini akan segera mati karena kelaparan. Namun, pasukan Sorcerer Kingdom bergerak dalam lintasan lurus, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Dia sangat mengetahui gambaran lebih besar dari kelicikan Sorcerer King, maka sulit membayangkan. Mereka telah melakukannya, benar-benar tanpa tujuan. Sorcerer Kingdom sangat percaya diri pada kemenangan yang akan mereka raih. Untuk sesuatu seperti Sorcerer Kingdom, ini bukanlah perilaku bodoh. Bagi mereka yang bisa mengalahkan 200.000 pasukan dengan satu mantra. Pasukan mereka ini bisa dihancurkan hanya dengan menggunakan 2 mantra saja. Tentu saja, Zenak sebagai jenderal tidak mau mempercayai itu bisa terjadi. Namun orang-orang terutama bangsawan yang mempercayai gagasan itu juga bukan minoritas. Sehingga Zenak mengerti mengapa mereka menyarankan agar pasukan mereka harus dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Meskipun mereka bisa kalah satu persatu, mereka juga menghindari kemungkinan seluruh pasukan mereka dimusnahkan menggunakan satu mantra. Tetapi mereka tidak bisa melakukan itu karena kekalahan telak yang mereka alami selama pertempuran di dataran Kaze, serta invasi saat ini oleh Sorcerer Kingdom. Tidak banyak bangsawan yang memiliki keterampilan untuk memimpin sejumlah besar tentara dan cavalry yang tersisa. Memecah pasukan mereka tidak akan menciptakan pasukan yang lebih kecil. Pasukan 400.000 tentara ini tiba-tiba akan berubah menjadi 400.000 rakyat jelata. Justru karena mereka memiliki banyak orang berkumpul, maka akan ada banyak kawan seperjuangan. Di satu sisi, seorang memiliki keberanian untuk menghadapi Sorcerer Kingdom. Saat ini, mereka telah menjaga formasi ini selama 2 hari. Banyak waktu telah dikorbankan untuk menyiapkan orang sebanyak ini. Setelah kedua belah pihak telah menyusun formasi mereka, pasukan Sorcerer Kingdom telah mengambil sikap sombong yang mengatakan dengan keras dan jelas, "Kami memberikan kalian cukup waktu untuk mempersiapkan diri." Pasukan mereka berjumlah sekitar 10.000, terdiri dari 3 hingga 4 jenis undead. Ini merupakan angka yang sangat kecil di hadapan 400.000 orang. Namun, dalam hal kekuatan individu, pasukan Sorcerer Kingdom tidak diragukan lagi. Memiliki keuntungan luar biasa dibandingkan mereka. Menteri Urusan Militer memanggil Zenak. Zenak memberi balasan segera kepada Menteri Urusan Militer. Gerakan Menteri kaku, hampir lucu kadang-kadang, karena tidak terbiasa dengan armor yang dikenakannya. Tetapi, Zenak pun tak pantas mengatakannya. Saat ini, Zenak mengenakan apa yang dulunya armor yang dipakai oleh Zenak, salah satu harta Kingdom. Zenak tahu itu sama sekali tidak cocok untuknya, jauh seperti Gazef. Tetapi Zenak berterima kasih atas armor sihir itu. Beberapa hari terakhir, Zenak pelangsingkan dirinya karena kebiasaan makannya yang membuatnya stres. Jika bukan karena sifat enchant dari armor itu, dia harus meminta blacksmith untuk menambah 1 inci daerah pinggang armornya.
Kemudian Zanak memerintahkan untuk segera menyiapkan kudanya. Sebuah kuda dibawa ke tenda besar Zanak oleh seorang Knight yang mengikuti perintahnya. Zanak butuh sedikit usaha untuk menaiki kuda kesayangannya yang tidak terlihat cocok untuk Zanak. Dia tidak membawa pengawal bersamanya saat dia berkuda dari tenda dan menuju pasukan Sorcerer Kingdom. Bahkan, jika dia membawa pengawal, jika Sorcerer King ingin membunuhnya, pengawal akan sama sekali tidak berguna. Mereka sama sekali tidak bisa berfungsi sebagai perisainya. Itulah mengapa mengendari sendiri secara efektif menunjukkan keberaniannya untuk orang-orang yang melihatnya. Jika dia terbunuh saat mengendari sendirian, itu akan merusak citra publik Sorcerer King. Zanak saat ini mencapai titik tengah antara kedua pasukan tanpa hambatan sama sekali. Kemudian dia mengaktifkan magic item untuk memperkuat suaranya dan mengatakan kepada semua orang ke arah pasukan Sorcerer King yang berada di tempat tersebut bahwa dia adalah pangeran dari Re'es Kingdom, Zanak Valeon Igana Real Vice Self, dan dia ingin berbicara dengan yang mulia Sorcerer King. Zanak tidak berencana untuk berperang melawan Sorcerer King. Banyak hal telah sampai pada titik di mana itu sama sekali tidak berarti. Dia hanya ingin mencari tahu proses pemikiran seperti apa yang akan menuntun Sorcerer King untuk melakukan apa yang telah dia lakukan. Saat ini di sisi pasukan Sorcerer Kingdom, Ainz mengamati formasi garda depan pasukannya dari tenda terpal 3 sisi. Karena kenyataannya pasukan Sorcerer Kingdom terdiri dari pasukan undead yang tidak membutuhkan makanan. Dan untuk garda depan yang mereka bentuk jauh lebih kecil daripada yang dimiliki pasukan konvensional. Dari perspektif secara objektif, tidak perlu membangun garda depan sama sekali, dan beberapa orang bahkan menyarankan itu kepadanya. Namun, Ainz percaya, menyusun garda depan juga merupakan pengalaman berharga untuk didapatkan. Sebenarnya, dari beberapa formasi garda depan yang telah mereka bentuk, yang ada di depannya saat ini jauh lebih kuat daripada yang mereka miliki di awal. Pada awalnya, formasi-formasi garda depan ini dibentuk dengan bantuan setir Mare. Tapi karena alasan tertentu, Mare telah berencana untuk hanya menonton para tentara membentuk formasi di sisi Ainz. Dan Aura juga memperhatikan para tentara di sampingnya. Tetapi kelihatannya dia hanya mengamati pelayannya sendiri. Tidak masalah apakah itu garda depan atau tendanya. Sihir selalu dapat menghasilkan hasil dengan kualitas yang lebih tinggi. Namun, karena alasan yang sama seperti di atas, Ainz telah memesan tenda ini yang sangat ingin digunakan sebagai markas bergerak mereka untuk diangkut ke lokasi ini melalui sarana fisik. Mungkin ide yang bagus untuk menyerahkan semua tugas teknik sipil di masa mendatang kepada Mare. Di antara populasi Sorcerer Kingdom, ada banyak ras human atau ras heteromorphic yang mahir menggali sebuah terowongan. Itu akan menjadi ide yang bagus untuk membuat mereka bekerja di bawah Mare. Bisa dikatakan Albedo atau orang lain mungkin juga punya ide ini dan sudah mulai bertindak. Jika seseorang telah melakukannya, maka dokumentasi yang relevan untuk ini seharusnya sudah dibaca oleh Ainz. Ada kebutuhan baginya untuk menanyakan kepada Albedo tentang hal ini secara tidak langsung nantinya. Albedo yang seharusnya bekerja keras untuk membangun formasi telah kembali dengan Cocytus. Albedo melaporkan informasi ke Ainz bahwa dari pihak Kingdom telah mengirim suatu utusan dan bagaimana Sorcerer Kingdom menanggapinya. Dan Ainz menyuruh untuk menyiapkan pertemuan dan segera siapkan minuman untuk menghormatinya juga. Ketika Albedo mulai menyiapkan meja, kursi, dan semacamnya, seseorang pria mengenakan full plate armor dengan menunggangi kuda memasuki garis pandang Ainz. Ainz mengenali armor yang dikenakan oleh pria itu. Utusan itu berhenti di antara kedua pasukan dan mulai meneriakkan kata pengantar. Dan utusan tersebut ternyata adalah Pangeran Re'es Kingdom Zanak Valeon Igana Real Vice Self yang seketika itu memperkenalkan dirinya di hadapan Ainz dan berkeinginan berbicara dengan mulia Sorcerer King. Ainz bisa mendengarnya dengan jelas, bahkan dari jarak ini. Dia pasti menggunakan suatu jenis magic item. Kemudian Albedo menanyakan ke Ainz apa yang harus dia lakukan. Jika pria itu tidak di sini untuk menyatakan dimulainya pertempuran, maka itu akan membuang-buang waktu untuk berbicara dengannya. Tetapi haruskah mulai pertempuran dalam situasi seperti itu? Tentunya Albedo tidak melakukan hal itu, karena lawan berkeinginan untuk melakukan pertempuran akal dengan Ainz atau negosiasi. Jika Sorcerer Kingdom menolaknya, itu nantinya akan mencerminkan kesan negatif pada orang itu tentang kemurahan hati Ainz. Menurut Albedo, seberapa besar nilai rumor itu?
Mereka semua pada dasarnya adalah sekumpulan orang yang akan mati pada akhirnya. Memangnya dari mana rumor itu bisa didengar? Ainz tidak terlalu tertarik pada pertempuran akal atau apapun itu. Pasti keluarga kerajaan ini tidak akan kalah darinya dalam hal lain selain kecakapan tempur. Tetapi tetap saja, Ainz memberitahukan ke Albedo bahwasanya rumor itu bisa disebarkan melalui magic. Dan ketika Albedo mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ainz, Albedo benar-benar meminta maaf. Kemudian Ainz segera pergi, karena keluarga kerajaan dari pihak musuh akan segera datang sendiri. Dan jika Ainz tidak melakukan hal yang sama, itu tidak akan mencerminkan kebaikan Sorcerer Kingdom. Kemudian Albedo seketika itu menanyakan ke Ainz apakah dia akan baik-baik saja. Ainz tidak punya ide, sehingga Ainz memberitahukan ke Aura jika Ainz dicuci otak atau pikirannya dikendalikan, Aura harus menggunakan item kelas dunia untuk melindungi Ainz. Jadi, jika Aura menggunakan Division of Nature and Society padanya, dia akan terperangkap di dalamnya. Dengan cara ini, bahkan jika dia dicuci otak, mereka tidak bisa menculiknya menggunakan teleportasi atau metode serupa lainnya. Dan Aura menyanggupi perintah tersebut. Ainz menjawab Aura dan meninggalkan formasi menunggangi Soul Eater. Perlu dicatat, setelah Ainz berlatih menunggangi kuda, dia terlihat cukup bagus saat melakukannya. Namun, karena dia tidak terlalu ahli dalam hal itu, untuk mencegah membuat kesalahan di depan dua pasukan, Ainz masih memilih untuk menunggangi Soul Eater agar lebih aman. Pihak lain sedang menunggu Ainz di sebelah kudanya, maka Ainz pun turun dari Soul Eater. Setelah tiba di tujuannya, tidak peduli seberapa buruk ini akan terjadi padanya, Ainz menguatkan dirinya untuk melakukan pada orang lain apa yang telah mereka lakukan padanya. Lawannya merupakan seorang pria gemuk. Riasan wajah menutupi wajahnya untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Kemudian Zanak menyebut Yang Mulia Sorcerer Kingdom dan merasa senang bertemu dengannya, dan sekaligus memperkenalkan namanya di hadapan Ainz. Sehingga Ainz membalas sambutan tersebut dan memperkenalkan namanya juga. Berbicara sembari berdiri di sini tidaklah menyenangkan. Ainz mengucapkan mantra 2 kali, menghasilkan 2 singgasana hitam yang saling berhadapan. Karena itu dibuat dengan sihir. Kedua singgasana itu secara alami identik. Meskipun itu keras dan terbuat dari logam, mereka harus tetap duduk terlebih dahulu. Saat mereka berdua duduk di atas tahta, Ainz mengaktifkan mantra lain untuk membuat meja hitam reflektif di antara mereka. Sementara Ainz mulai memberikan sihir pada saat mereka bertemu. Zanak terlihat tidak waspada sama sekali. Sepertinya dia tidak memiliki niat untuk membunuh Ainz. Setelah itu, Ainz mengeluarkan 2 cangkir dan sebuah wadah berisi es dari inventorinya. Setelah itu, Ainz menawarkan jenis minuman apa yang sepatutnya disajikan di pertemuan tersebut. Dan Zanak menyarankan air mineral untuk dijadikan minuman kali ini. Dan menurutnya itu sudah cukup. Meskipun Ainz menawarkan jus jeruk ke Zanak. Ainz mempertanyakan ke Zanak apa yang ingin dibicarakan dengannya. Mungkin terkait invasi Sorcerer Kingdom. Tetapi menurut Zanak itu tidak perlu dibicarakan. Tetapi Zanak lebih tertarik pada alasan mengapa Ainz bersikeras melakukan tindakan keji seperti itu. Dan mengapa ia menolak tawaran dari Kingdom untuk menyerah. Itu merupakan pertanyaan alami baginya untuk ditanyakan. Meskipun bagi Ainz, alasannya jelas dan bisa dibenarkan. Bagi mereka itu seperti pembantaian yang tidak masuk akal. Ainz mengangguk. Mengingat bagaimana keadaannya, tidak ada gunanya menyembunyikan tujuan tersembunyinya lagi. Dia mulai mengekspos rencana Sorcerer Kingdom pada Zanak. Sorcerer Kingdom berada di posisi tidak mendapatkan apa-apa dari hal tersebut. Jadi, Ainz berencana untuk mengorbankan warga Kingdom sebagai contoh bagi dunia tentang apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka menentang Sorcerer Kingdom. Untuk hal itu, semua warga Kingdom akan dimusnahkan, dan Kingdom akan menjadi gunung abu. Gunung itu akan terus berfungsi sebagai peringatan setelah berabad-abad, setelah ribuan tahun, tentang betapa bodohnya tindakan untuk melawan Sorcerer Kingdom. Apa yang dikatakan oleh Ainz, Zanak merasa itu bukanlah sebuah candaan, dan tentu saja itu bukanlah candaan. Menurut Zanak, Ainz memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika Ainz tidak melakukan apa yang Anda katakan, orang-orang di dunia akan tetap mengetahui kekuatannya yang sangat luar biasa. Zanak membasahi bibirnya.
menelan seteguk air liur dan bertanya ke Ainz, mengapa Ainz menganggapnya seremeh itu. Zanak menegang karena kemungkinan dia membuat Ainz marah. Tetapi Ainz tidak marah sama sekali. Dan Zanak mempertanyakan ke Ainz apa tujuannya melakukan hal itu. Kemudian Ainz menggerutu pada dirinya sendiri. Apa tujuanmu? Di masa lalu bagi Ainz, tidak bagi Satoru, untuk bertemu dengan teman-temannya yang dimilikinya dalam game Yggdrasil merupakan contoh dari seluruh kehidupannya. Itu merupakan kenangan yang luar biasa sehingga yang dia inginkan hanyalah bertemu kembali dengan teman-temannya lagi. Ketika tombol shout dan hendak ditekan, ketika semua ini dimaksudkan untuk sia-sia, dia malah dipindahkan ke dunia ini. The End ternyata sama sekali bukan menjadi akhir, tetapi justru sebaliknya, itu merupakan awal yang baru. NPC yang dibuat oleh teman-temannya mulai menunjukkan kehendak sendiri. Dari setiap gerakan mereka, dia bisa merasakan sisa-sisa mantan sahabatnya. Tidak, jujur saja, kejutan yang dialami pada awalnya sangat membingungkannya, sehingga dia terus-menerus mengkhawatirkan pengkhianatan dari mereka. Ainz menengok ke belakang, itu merupakan kebodohannya. Saat ini, dia tidak pernah mempertanyakan kesetiaan mereka lagi. Namun, sepertinya Ainz bukan satu-satunya yang dikirim ke dunia ini. Dia bisa melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh player lain. Sehingga mungkin wajar bagi Ainz untuknya menduga teman-temannya, orang-orang yang berbagi masa-masa indah dengannya, bisa datang ke dunia ini juga. Wajar untuknya mengharapkan itu. Tentu saja Ainz tahu dirinya dikirim ke dunia ini di saat-saat terakhir game dioperasikan, sehingga kemunculan teman-temannya di dunia ini tidaklah mungkin. Sebenarnya melalui penggunaan beberapa mantra dan sumber informasi, dia samar-samar bisa merasakan kurangnya kehadiran mereka. Namun karena dia tidak memiliki bukti yang konkret dari kepercayaan itu, kemungkinan hal itu terjadi masih ada. Seseorang mungkin menyebutnya idiot karena berpegang pada harapan sia-sia seperti itu. Seseorang juga bisa menyebutnya pecundang. Tetapi bagi Ainz di masa lalu, hanya itulah yang ada di dalam hidupnya. Dan saat ini, mimpi itu terus bertahap memudar. Tentu, teman-temannya penting baginya. Tetapi saat ini NPC juga penting baginya. Mereka pada dasarnya merupakan anak-anak yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Ainz sebagai satu-satunya yang tersisa memiliki tugas untuk melindungi mereka dengan segala cara. Karena hal itu, Ainz rela mengorbankan segalanya untuk memastikan tidak ada kerugian yang pernah terjadi pada NPC. Untuk memastikan Nazarick tidak akan pernah kalah oleh pasukan luar, dia harus memprioritaskan pemberdayaan setiap aspek organisasi. Dahulu, Salter dicocok otak oleh beberapa etnisitas yang tidak dikenal. Meskipun Ainz telah berhasil mendapatkan kembali kendali atas dirinya, jika keadaan menjadi lebih buruk pada saat itu, informasi penting mengenai Nazarick bisa diketahui oleh orang luar. Akibatnya, itu bisa menyebabkan kehancuran bagi Nazarick. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Sehingga Ainz mendapatkan kesimpulan, jawaban yang sepatutnya diberikan ke Zanak. Ainz mencari sesuatu yang sulit namun mudah didapat. Dan yang Ainz inginkan adalah satu hal, yaitu kebahagiaan. Mendengar hal itu, Zanak berulang kali berkedip karena terkejut. Ainz tertawa kecil sebagai tanggapan. Dia tidak menemukan apa yang dikatakan sangat keterlaluan. Tidak masalah, apakah Ainz manusia atau bukan. Mengejar kebahagiaan merupakan tujuan akhir bagi Ainz. Ainz melepaskan aktingnya dan mulai berkomunikasi dengan Zanak seolah-olah dia adalah teman dekatnya. Dan Ainz akan melangkahi kebahagiaan orang lain untuk mencapai kebahagiaan Ainz sendiri. Zanak mempertanyakan hal tersebut. Menurut Ainz, bukanlah itu sudah jelas. Jika kebahagiaan orang-orang yang Ainz sayangi dapat dijamin, orang-orang lain sama sekali tidak penting baginya. Jika Zanak bisa mengamankan kebahagiaan rakyatnya dengan menimbulkan penderitaan pada rakyat dari kerajaan lain, apa yang akan Zanak lakukan? Apakah Zanak akan berkata, lupakanlah kebahagiaan itu? Zanak menjadi tenang ketika kalimat itu berakhir. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, sepertinya Zanak telah lancang, dan segera meminta maaf ke Ainz. Ainz kembali menjadi kepribadian penguasanya. Tidak apa-apa menurut Ainz, Zanak tidak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian Zanak bertanya ke Ainz, apakah
Bahkan dengan kecerdasan dan kekuatan yang mulia Sorcerer King, tidak ada metode lain yang mungkin untuk menjamin kebahagiaan. Mungkin saja, tetapi Ainz hanya bisa mengatakan mungkin. Jika Ainz memiliki metode yang bisa menjamin mendapatkan kebahagiaan, apa pilihan yang lebih baik dari hal itu? Untuk mencari sesuatu yang tidak ada metode yang tepat atau bertahan dengan apa yang telah dicoba dengan benar. Seperti kata pepatah mengatakan, Dewi keberuntungan itu botak di bagian belakang kepalanya. Zenak benar-benar tidak mempercayainya. Menurutnya itu Dewi yang aneh. Zenak meminta maaf, ia tidak bermaksud untuk meremehkan Dewi yang Ainz percayai. Mendengar hal itu, Ainz tertawa. Ainz tidak keberatan sama sekali. Itu bukan sesuatu yang Ainz yakini. Karena itu hanyalah sebuah pepatah yang Ainz ingat. Baiklah, jika seperti itu. Sejauh itulah semuanya. Demi kebahagiaan rakyatnya, Ainz harus mengorbankan penduduk Kingdom. Itu merupakan dasar untuk perang ini. Dan Zenak memahami hal tersebut. Zenak mengerti dengan keinginan Ainz mengejar kemajuan kerajaan sendiri dan jaminan kebahagiaan rakyatnya sendiri. Bisa dikatakan sebagai satu-satunya tanggung jawab penguasa. Jika pemusnahan rakyat Kingdom menjamin kebahagiaan rakyat Sorcerer Kingdom, Zenak mengerti mengapa Ainz tidak menerima permintaan penyerahan dari Kingdom. Zenak merasa itu tidak bisa dihindari lagi. Jika hal itu benar, lalu saat ini giliran Ainz untuk bertanya. Tetapi Ainz tidak benar-benar memiliki pertanyaan saat ini. Ainz sebelah sekeliling sembari merenung. Dan Ainz ingat, armor yang Zenak kenakan mengingatkan akan hal itu. Jadi Ainz menanyakan tentang pedang itu. Pedang yang dipegang oleh Gazef Stronov. Siapa yang saat ini memilikinya? Zenak memberitahukan ke Ainz bahwa saat ini pedang tersebut di bawah pelindungan seorang pria bernama Brand Unglaus. Dan Ainz mengingat pria tersebut. Ketika dia berduel dengan Gazef, ada seorang dengan nama itu di antara dua orang yang menyaksikan duel mereka. Namun, mengingat sudah berapa lama itu terjadi, dia tidak mengingat penampilannya. Meskipun dia berencana untuk mengubah ibu kota menjadi abu, dia masih berencana untuk memulihkan beberapa item. Salah satunya pedang Gazef. Dan menurut Zenak nampaknya Brand Unglaus tidak datang ke medan pertempuran dan akan tetap berada di ibu kota. Dengan begitu, Ainz tidak akan keberatan dengan sihir macam apa yang akan digunakan untuk menghancurkan kalian seluruh Kingdom. Yang bertanggung jawab atas pengepungan ibu kota merupakan tugas Cocytus, sehingga dia harus memerintahkannya untuk menjaga pedang itu. Sementara Zenak tidak punya niat untuk kalah dalam pertempuran kali ini. Zenak akan berterima kasih selamanya jika Ainz menggunakan sihir yang akan menimbulkan paling sedikit penderitaan pada rakyatnya. Ternyata Zenak memiliki sebuah maksud, sehingga Ainz mengerti. Lagi pula, percakapan yang menyenangkan seperti ini sulit didapat. Untuk Zenak khususnya, Ainz akan mencoba yang terbaik untuk membunuh dia selembut mungkin, dan Zenak berterima kasih banyak ke Ainz. Kemudian Zenak tersenyum cerah, padanya membuat Ainz tidak bisa menahan rasa kagum padanya. Keberanian pria ini cukup besar. Jika Ainz ada di posisinya, akankah Ainz bisa melakukan hal yang sama? Sepertinya tidak, seperti yang diharapkan dari seorang dengan darah kerajaan. Itu sangat memberi pelajaran. Zenak mengambil cangkir kaca di depannya dan meneguk air dalam sekali teguk, seolah-olah dia sama sekali tidak mengkhawatirkan diracuni. Menurut Zenak, minuman itu sangatlah lezat. Zenak berharap Ainz bisa menjawab satu pertanyaan terakhirnya dan menanyakan apakah Ainz yang membunuh saudara laki-lakinya, atau apakah itu salah satu dari bawahan Ainz. Mendengar hal itu, Ainz memberikan kepalanya, dan setelah beberapa saat teringat Pangeran Kingdom yang telah mereka buang. Dia tidak bisa mengingat namanya, tetapi ingat jika itu sangat panjang. Dan Ainz menjawab yang membunuhnya itu mungkin salah satu bawahannya. Jika apa yang dikatakan oleh Ainz itu benar dan dia sudah mati, Zenak merasa seperti beban besar telah diangkat ke pundaknya, dan ia berterima kasih akan hal itu. Zenak merasa sudah saatnya bagi mereka berdua untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Zenak mulai berjalan menuju kudanya. Kemudian Ainz berjalan menuju ke arah Soliter. Setelah dia mempersiapkan segalanya dan menemukan Zenak masih menunggu dengan kudanya, Ainz bertanya dalam benaknya mengapa dia belum naik ke kudanya ketika dia menaiki Soliter. Baru setelah dia melakukannya, Zenak menaiki kudanya. Antara pangeran dan raja, mudah untuk mengatakan siapa yang memiliki status lebih tinggi. Jadi dia mungkin melakukannya untuk menghindari memandang rendah Ainz dari kudanya yang lebih tinggi. Bagi Ainz, seseorang yang belum mempelajari etiket berkuda, ini merupakan aturan yang tepat yang harus diusahakan untuk diikuti oleh bangsawan. Posisi Zenak di benaknya sedikit meningkat.
Sepertinya Ains perlu untuk mempelajari etika suatu bangsawan sehingga menjadi kewajiban. Apa yang kurang di titik itu? Mungkin jumlah hal yang harus Ains pelajari akan berkurang. Semua bangsawan keluar untuk menyambut Zanak kembali. Hampir setiap bangsawannya menjawab panggilannya ada di sana. Tidak ada yang menghentikan langkahnya dari depan. Namun saat ini rasanya dia tidak bisa kembali jika dia mencoba. Itu artinya semua orang mengantisipasi kabar baik. Yang terbaik adalah jika Sorcerer King setuju sesuai keinginan Zanak. Zanak menjawab pertanyaan mereka dengan balasan singkat. Zanak tidak bisa melakukannya. Yang mulia Sorcerer King berencana untuk membunuh seluruh penduduk Kingdom. Itu tidak bisa dinegosiasikan dengannya. Sesuatu yang mengejutkan adalah kenyataannya. Masih ada bangsawan yang menjadi pucat mendengar berita ini. Apakah mereka masih berharap semuanya akan baik-baik saja? Bahkan dengan situasi saat itu, Zanak turun dari kudanya dan meninggalkan para bangsawan itu di belakangnya. Yang semuanya mengikit bibir bawah mereka dan tenggelam dalam keputusasaan. Kemudian Zanak berjalan menuju tendanya sendiri. Setelah dia memasuki tenda, Menteri Urusan Militer menyambutnya. Senyum sarkastik muncul di wajahnya. Itu pada akhirnya tidak terlihat seperti kabar baik. Dengan kata lain, seperti yang mereka duga, satu hal memang sedikit mengejutkan. Kemudian Menteri Urusan Militer bertanya kepada Zanak, karena ia belum pernah bertemu dengan Sorcerer King. Menurut Zanak, monster seperti apa dirinya itu? Menjawab hal itu, Zanak tersenyum dan mengatakan, tak seperti yang Zanak pikirkan, ternyata dia lebih manusiawi. Oke, itulah pembahasan untuk part 12 kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe and see you next time.